Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hatta sujud Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat dan lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di malam yang ketujuh untuk mendoakan almarhum Abdullah Yarham Bapak Nur Hasan bin Haji Muhammad Said. Semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, alam kuburnya menjadi nikmat kubur, di padang mahsyar diringankan hisabnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Nur Hasan bin Haji Muhammad Said, yakni istri beliau Ibu Satya, juga menantu beliau, anak cucu beliau. Alhamdulillah beliau punya anak soleh soleha, punya mantu juga soleh soleha, semuanya Ustadz. Alhamdulillah, ada Kangajengan Alwi, Kangajengan Fadil, dan juga Bang Firman. Mudah-mudahan bukan cuma kumpul bareng di dunia, akan kumpul bareng nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga orang tua kita Bapak Haji Muhammad Suwardi, Bapak Haji Rudiana. Saya ingat beliau, ingat Bang Haji Romai Rana, dipanggil sama beliau itu waktu siapa tuh Isdaya apa aja ya, tamu tadi undang kan. Di zamannya Pak Haji Rudiana itu Bang Haji Romai Rama banyak tampil di kampung Pinang di Paku Jaya, karena beliau lah. Terima kasih Pak Haji. Juga Bapak Ustadz Haji Bukri Wijaya, Bapak Haji Sulistyo, dan tadi guru kita yang sudah meninggalkan kita, yakni Bapak Ki Haji Syarmili Asyari. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, rahmat ridha Allah, juga bareng kumpul kita di dunia dan bareng kumpul di akhirat. Pak RW, Pak RT, para sepuh, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya mohon izin, seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan malam ini saya ceramah amanah dari guru kita Bapak Ki Haji Syarmil Asyari. Dia punya kewajiban mengajar, jadi minta ponakannya oleh keluarga besar. Udah Ustaz selamat aja suruh ngomong kan. Mohon maaf karena itu, seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, tidak ada susunan kata yang kurang berkenan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada PRT Adi enggak? PRT Adi. PRT Adi hari Minggu pagi jam 7 ngajak keluarganya ke Cibodas, gratis nggak bayar. Setuju nggak Pak? Mau nggak? Jadi Pak RT Adi hari Minggu jam 7 ngajak warga ke Cibodas gratis. Warganya ada yang bawa lontong,
ada yang bawa nasi, ada yang bawa minuman, ada yang bawa buah. Nah ketika berangkat jam 7 pagi di halaman rumah Pak RT Adi, tahu-tahu ada orang dadakan mau ikut, nggak bawa apa-apa. Ketika dalam perjalanan ke Cibodas itu jalanan macet, yang lain pada makan, yang lain pada minum. Itu orang yang ikut dadakan kehausan kelaparan gara-gara ikut dadakan. Ini baru perjalanan ke Cibodas, baru jalan udah ke Belangsak, apalagi sudah sampai ke Cibodas. Duit kagak bawa, makanan kagak bawa, minuman kagak bawa. Nah hikmah yang dapat kita ambil adalah yang namanya kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian adalah awal kehidupan setelah manusia diwafatkan. Pertama kita hidup di alam ruh, dari alam ruh pindah ke alam rahim, alam kandungan emak kita. Dari alam rahim pindah ke alam dunia, alam Sudi Marapinang, alam Paku Jaya, alam kota Tangerang, alam Tangsel, alam Indonesia. Berapa lama, sampai kapan dan di mana kita mati kita nggak tahu. Setelah itu kita pindah ke alam yang keempat, namanya alam barzakh, yang saat ini dialami oleh almarhum Bapak Nur Hasan bin Haji Muhammad Said. Nah hikmahnya apa? Ketika ada orang meninggal dunia, tidak tahu kapan matinya, di mana matinya, sedang apa. Kalau tidak ada bekal dan persiapan, maka ketika belum sampai dikubur, dia itu sudah ke Belangsak. Apalagi sudah sampai di kuburan. Bisa dipahami? Nah, ini yang pertama. Karena itu banyak bekal dan persiapan. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah membaca Al-Quranul Karim, kita sudah membaca salawat, kita sudah berzikir kalimat La ilaha illallah. Al-Quran yang kita baca setiap hurufnya adalah doa, setiap hurufnya adalah mukjizat, setiap hurufnya adalah kemudahan, setiap hurufnya adalah pertolongan, setiap hurufnya adalah zikir ibadah. Artinya apa? Al-Quran yang kita baca. Dan tadi disampaikan oleh anak beliau, menantu beliau, Kang Ajengan Alwi, ini dipimpin oleh Bapak Haji Amil Muhammad Samir, Bapak Haji Amil Nur Hambali, bahwa selama 7 malam berapa kali khatam itu Al-Quran dibaca, ini telah merontokkan dosa-dosa almarhum. Alhamdulillah. Yang tadinya kuburannya sempit menjadi luas, yang tadinya gelap menjadi terang. Tuh beliau kalau masih bisa bangun dipeluk Bapak Haji Amil Muhammad Samir, bisa dipeluk itu Bapak Haji Amil Nur Hambali. Kenapa? Dengan Al-Quran yang dibaca, maka ini merontokkan dosa-dosa almarhum dan kiriman pahala yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah karena itu banyak-banyaklah baca Saya mau tanya nih, punya HP Pak? Punya? Lebih banyak mana? Megang HP sama megang Al-Quran? Megang HP. Lebih banyak mana? Baca HP sama baca Al-Quran? Baca HP. Nanti kalau udah mati dibacain HP apa bacain Al-Quran? Al-Quran. Nah alhamdulillah sudah baca Al-Quran. Kemudian tadi kita pun sudah membaca sholawat. Setiap sholawat yang kita baca
Itu maknanya apa? Merontokkan dosa-dosa. Setiap sholawat yang kita baca itu faedahnya adalah menjadikan hati kita menjadi tenang, dihilangkan dari kegelisahan. Karena itu kalau kita sedang sakit banyak-banyak baca sholawat. Kalau kita ada masalah banyak-banyak baca sholawat. Kalau kita punya anak kita belum sholat banyak-banyak baca sholawat. Karena sholawat yang kita baca maknanya adalah doa. Kemudian makna sholawat yang kita baca itu fadilahnya apa? Mengangkat daripada dosa dan daripada doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa ingin cepat diangkat doa kita, dikabul doa kita, maka banyak-banyak baca sholawat. Saya mau tanya, sah nggak sholat kita tanpa baca sholawat? Nggak sah. Karena itu banyak-banyaklah kita baca sholawat. Nah kemudian tadi pun kita sudah membaca kalimat zikir La ilaha illallah. Tadi 33 apa 100 tuh? 33. Nah kita lihat tuh, ada Bapak Haji Amir Muhammad Sangir, bahkan ada yang 100 beliau baca. Pak Ustadz Haji Yakub ada yang 100, Pak Ustadz Haji Mukri ada yang 100. Nah kita sebagai jamaah kalau ada ustadz baca la ilaha illallah semakin banyak seharusnya semakin senang. Ini enggak kita ya lama amat tuh bacanya. Kenapa kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh ustadz kita pada saat tahlilan itu maknanya merontokkan dosa. Jadi kalau la ilaha illallah rontok dosa kita, la ilaha illallah rontok lagi. Jadi semakin banyak kalimat la ilaha illallah, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Karena itu banyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Nah makna kalimat la ilaha illallah yang kita baca itu ini terbebas, terjaga daripada siksa kubur. Jadi kalau ada anak dia baca kalimat la ilaha illallah dikirim buat orang tuanya, maka orang tua kita terjaga, terbebas daripada siksa kubur. Kalau kalimat la ilaha illallah sering kita baca, umpama lagi naik motor baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka insya Allah dengan kalimat itu yang kita baca dan dengan kalimat itu pula kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah kengajian Ustadz Haji Sarmili Asyari, beliau selalu membaca termasuk kengajengan Alwi, kengajengan Fadil, Bapak Ustadz Haji Bukri, Bapak Haji Amir Muhammad Sangir, Bapak Haji Suwardi, dan kita semua selalu membaca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya iklan tes maaf teman-teman. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya akhir yang husnul khotimah, dan berlindung kepadamu ya akhir yang tidak husnul khotimah atau su'ul khotimah, baik ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Nah, kengajengan Ustadz Sarmili Asyari dalam taklimnya beliau menyampaikan ciri-ciri orang yang wafatnya husnul khotimah. Masih ingat Pak? 1, ketika sakaratul maut ini alisnya berkeringat. Jadi kalau ada orang sedang sakaratul maut, pelipisnya berkeringat, alisnya berkeringat, berembun, ini salah satu ciri orang wafatnya husnul. Mudah-mudahan almarhum Bapak Nur Hasan bin Haji Muhammad Said termasuk orang yang demikian, amin. Ciri yang kedua apa? Ya, ketika sakaratul maut matanya mengeluarkan air mata.
Jadi kalau ada orang sakaratul maut, air matanya keluar, ini pun salah satu ciri orang wafatnya husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan almarhum Bapak Nur Hasan bin Haji Muhammad Said pun termasuk ciri-ciri yang demikian. Amin. Nah, kemudian ciri yang ketiga apa? Hidungnya mekar. Jadi kalau ada salah satu ciri tanda ini ada, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, guru kita, mantu kita, mertua kita, besan kita, maka ini ciri orang itu wafat dalam keadaan husnul, turun rahmat Allah, kasih sayang Allah ketika proses sakaratul maut. Nah, sebaliknya ciri-ciri orang yang wafatnya su'ul khotimah. Yang pertama, ketika wafat, ketika sakaratul maut, matinya menggorok, matinya mengorok seperti sapi mau dipotong. Jadi kalau ada orang mati seperti itu, sakaratul mautnya seperti itu ciri orang wafatnya su'ul khotimah. Yang kedua cirinya apa? Ciri yang kedua, yakni badannya rata membiru seperti kedobong pisang, seperti jantung pisang yang direbus. Jadi kalau ada orang badannya rata membiru seperti jantung pisang yang direbus, ini salah satu tanda orang itu sakaratul mautnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kemudian ciri yang ketiga yang terakhir apa? Di kedua sudut bibirnya berbusa. Kalau ada orang seperti ini, sakaratul mautnya, ini ciri-ciri orang wafatnya su'ul. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama, PRT Adi ngajak warganya jalan ke Cibodas. Jangan lupa bawa bekal, karena hidup kita nanti akan pindah dari alam ruh, alam rahim, alam dunia ke alam kubur. Alam kubur orang nggak mati, orang itu hidup. Buktinya apa? Nabi mengajarkan kalau kita mau ke makam, kalau kita mau ziarah kubur, kalau kita lewat makam memberikan salam. Berarti hidup nggak tuh orang? Hidup. Kalau orang mati itu mati, ngapain kita doain? Betul? Ngapain kita tahlilin? Ngapain kita ziarah kubur? Jadi orang mati nggak mati, cuma pindah hidup dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur, dinding pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang nenek-nenek berangkat umroh, berangkatnya sendirian, cucunya nggak ikut, anaknya nggak ikut. 3 hari berangkat umroh, duitnya habis, duitnya habis. Nih teman rombongannya nanya sama neneknya, "Nek, punya anak gak?" "Punya." Ditelepon anaknya ada 10. Setelah ditelepon ke anaknya, karena neneknya duitnya habis, lalu pada transfer tuh duit 1 juta, 1 juta, 1 juta, anak 10. Berapa duit semuanya? 10 juta. Udah dapat duit, nenek nangis. Jamaah bingung, "Nek, kan duit udah dapat." Nangis dia. "Iya, coba kalau anak saya 20 juta. Nah, hikmah dari hikmah ini, apa yang dapat kita petik? Bahwa ketika orang tua kita masih hidup, lalu kita transfer itu duit, lagi umroh, senang ke orang tua kita. Nah, begitu pula ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, pindah ke alam barzakh, pindah ke alam kubur, menunggu, yakni di padang mahsyar, menunggu terjadinya datangnya hari kiamat.
ketika anak-anaknya, ketika mantunya, ketika keluarganya, ketika cucunya mentransfer itu sedekah, mentransfer itu doa, mentransfer itu bacaan Al-Quran, mentransfer itu bacaan sholawat, mentransfer itu bacaan kalimat la ilaha illallah, maka orang tuanya senang. Betul? Nah, saya mau tanya nih, ada orang tanya, itu orang dibacain doa sampai enggak? Itu orang dibacain Fatihah sampai enggak? Saya kasih tahu. Orang berangkat haji, kita telepon sampai enggak ke Mekah? Sampai. Kita WA sampai enggak ke Jeddah? Sampai. Kita video call, ada enggak wajah kita? Ada. Artinya apa? Jaringan Allah lebih luas dari jaringan XL. Betul? Jaringan Allah lebih luas dari jaringan Telkomsel. Nah, dari konteks ini kita berdoa dari rumah sampai enggak ke kuburan? Sampai. Kita berdoa ziarah kubur langsung sampai enggak ke almarhum? Sampai. Pak Ustadz, kalau yang datang sampai ziarah kubur, yang dari rumah sampai, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang salah, ziarah kagak, doain kagak. Betul? Doain kagak, ziarah juga kagak. Nah, perlu kita ketahui, ada PRT adik, ada PRT embek, ada PRT embek. Mudah-mudahan punya istri yang soleha. Amin. Pak RT baik, Pak RT adik, beliau punya anak sama-sama mondok nih, sama-sama mondok. Pak RT adik dia datang ke pondok 1 bulan sekali. Pak RT baik biasanya juga sama, datang 1 bulan 1 kali, cuma jalan 1 tahun. 2 tahun kemudian sering titip sama Pak Adi. Pak Adi datang ke pondok, orang tuanya ketemu anaknya, dibawain duit, dikasih duit, dikasih makanan. Ketemu orang tuanya, dipeluk, dicium tuh Bang Adi sama anaknya, makan bareng sama anaknya, ngobrol bareng sama anaknya. Ditanya, nak sehat? Udah makan? Udah. Pelajaran bagaimana? Alhamdulillah. Senang gak tuh anak? Senang banget. Kenapa? Ada orang tua datang ke pondok. Sementara Pak RT Embek, anak dipanggil sama anaknya Pak Ali, panggil suruh mari ke Kobo. Datang tuh, nih titipan duit dari bapak. Ini duitnya, ini buahnya, ini makanannya, ini nasinya. Kira-kira senang nggak? Senang sih senang, tapi nggak begitu senang. Artinya apa? Kita berdoa sampai ke almarhum, tapi sebulan kali ya tongok juga orang tua. Betul? Ya 2 bulan sekali mah ziarah kubur juga, 3 bulan sekali mah ziarah kubur juga. Kenapa? Pak Haji Amil Muhammad Samir, ketika beliau masih hidup, cucunya main, mantunya main, anaknya main, rokok dibeliin, duit dibekelin, beras pun dikasih, cucunya ada, mantunya ada, anaknya ada, kumpul bareng tuh. Senang gak Pak Haji Amil Muhammad Samir? Senang banget. Dan begitu pula orang tua kita, doa malam ini sampai, tapi orang tua kita lebih bahagia, lebih senang kalau anaknya itu pun ya seminggu sekali, ya sebulan sekali, ya setahun 2 kali, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau hari Jumat, setiap Jumatnya bukan cuma berdoa dari rumah, tapi juga ziarah kubur. Kenapa? Karena agama mengajarkan biru aba'akum wa tabirukum abna'akum. Bagaimana seorang anak
yang memuliakan orang tuanya, maka kelak nanti anak dan cucunya akan menghormati pula. Jadi kalau kita sebagai anak suka membagi orang tua, suka silaturahim ke rumah orang tua, suka makan bareng sama orang tua, suka kumpul bareng sama orang tua, suka ziarah kubur ke orang tua, suka berdoa untuk orang tua, maka nanti insya Allah anak kita pun termasuk yang demikian. Amin Allahumma amin. Saya mau tanya nih, kalau ada anak punya duit 1 bulan 1 kali, itu kira-kira kalau nggak ngasih beras pelit nggak? Pelit. 1 bulan 1 kali main ke rumah orang tua, main doang, buah-buahan nggak dibawa, pelit nggak? Pelit. Kalau main 1 bulan 1 kali, padahal duitnya ada, tapi nggak ngasih duit orang tua, pelit nggak? Pelit. Cuma baru pelit. Ada orang yang paling banget pelit banget. Jadi ada orang pelit, ada yang pelitnya luar biasa, paling pelit di dunia. Siapa itu? Anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, anak yang tidak pernah mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita punya anak, punya menantu, punya cucu, anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 2 tuh yang sudah saya sampaikan. 1 PRT Adi, yang kedua nenek berangkat umroh, duitnya habis, ditransfer sama anaknya seneng. Jadi orang tua pun kalau udah mati nunggu transferan dari anak-anaknya, tapi bukan beras. Berasnya dikasih orang, bukan ditaruh duit di kuburan, tapi duitnya dikasih anak ya, yatim, anak yatim, bukan emaknya. Enggak apa-apa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang anak dan orang tua. Kenapa? Ada bahasa mengatakan kasih anak sepanjang gala, kasih orang tua sepanjang masa. Anak suka hitung-hitungan, tapi orang tua gak pernah hitung-hitungan. Betul? Coba lihat yang namanya orang tua. Emak kita nikmat makan, kita masih baik, kita masih kecil, diemban kita, digendong kita. Ketika kita digendong, ketika kita diemban, kita berak nih, ke orang tua marah nggak? Orang tua jijik nggak? Orang tua ngomel nggak? Enggak. Itu kita berak dibilang wangi, betul? Itu kita dibilang cakep. Itu yang namanya orang tua. Tapi tidak dengan anak. Coba lihat, orang tuanya sakit, tuh biasanya anak kurang sabar nggak? Betul? Kurang kelatan. Itu yang namanya nyebokin orang tua. Mohon maaf, ada jijik. Betul? Main suruh-suruhan, main dorong-dorongan, dalu aja dalu. Itu yang namanya anak, tapi tidak dengan orang. Mohon maaf, yang namanya anak kadang-kadang ngomel sama orang tua. Makanya pempesnya pakai pempesnya. Pempesnya pak? Itu yang namanya anak. Inilah kasih anak sepanjang jalan, kasih orang tua sepanjang masa. Orang tua gak pernah hitung-hitungan. Anak yang suka itu, coba lihat nih di kampung sebelah ini mah, di kampung sebelah. Coba lihat di kampung sebelah. Yang namanya orang tua, kalau anaknya lagi sakit, sabar nggak nungguin? Sabar nggak ngurusin? Harapannya apa? Anaknya sehat, harapannya anaknya sembuh. Ini harapan orang tua nih kalau anaknya sakit. Tapi beda terkadang dengan anak. Orang tuanya sakit, dia tungguin orang tua, dia rawatin orang tua, tapi dengan harapan cepet
Hei, dengan harapan cepat sembuh. Itulah perbedaan antara anak dengan orang tua. Jadi mudah-mudahan kita ini punya anak yang soleh dan soleha. Amin. Nah, dari konteks ini ada seorang ustadz, Pak. Ustadz Kengajengan Al-Maliki, Ustadz Ajengan Alwi. Ada jamaah datang ke beliau. Ngapain? Minta air doa. Minta air? Ditanya, untuk apa, Pak? Ini ada orang tua saya, kenapa? Sakit. Terus sakitnya udah lama, udah tua tapi nggak mati-mati. Jadi minta doa, minta air itu dengan tujuan biar orang tuanya cepat mati. Ini anak durhaka itu. Yang namanya orang cepat mati mah gampang, tongkok aja mulutnya. Betul, bekep aja mulutnya, mati gak? Ini minta air ke Ustadz bukan supaya sembuh, minta cepat mati. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah, itu mah orang kampung sebelah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai uraian penutup, pertama saya mau tanya dulu nih, di kampung perbatasan Pinang ya Pak, dengan Paku Jaya, pernah nggak lampunya mati malam-malam? Pernah. Tuh kalau rumah kita mati malam, gelap nggak? Tambah gelap. Betul. Ketika rumah kita matinya malam, udah gelap tambah gelap. Sebentar apa selama-lamanya? Sebentar. Ketika gelapnya sebentar, gelap tambah gelap. Lalu kita dengar suara ular masuk ke dalam rumah kita, takut nggak? Panik nggak? Cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Kita pun masih teriak, tolong Pak RT Adi, tolong Pak RT Embek, ada ular di dalam rumah saya. Betul. Ini ketika kita masih hidup, rumah kita di atas dunia, ini rumah kita. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke dalam tanah. Manusia berasal dari tanah, ujung-ujungnya bakal masuk ke dalam tanah. Makanya rumah kita itu ukuran 2x1. Itu rumah masa depan kita. Kata almarhum Al-Baqullah Yarham Kiai Haji Jainuddin MC itu S. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Nah, kita pindah ke alam kubur. Gelap nggak? Gelap. Sebentar apa selama-lamanya? Selama-lamanya. Ketika ada ular datang ke dalam kuburan itu, atas perintah Allah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nggak pintu buat keluar? Ada nggak jendela buat melompat? Masih bisa teriak, tolong, tolong, tolong Pak RT Adi, ada ular di dalam kuburan saya. Saat itu nggak ada yang bisa menolong kecuali amal ibadah kita. Betul. Sholat kita yang menolong kita, puasa kita yang menolong kita. Alhamdulillah almarhum Bapak Nur Hasan bin Haji Muhammad Said puasanya tidak pernah tertinggal. Alhamdulillah. Sholat 5 waktunya pun tidak pernah tertinggal. Nah, semoga kita pun termasuk orang-orang yang demikian. Amin Allahumma. Ini penutup yang pertama. Penutup yang kedua, kita itu kalau mau tidur baca doanya apa? Bismillah, Allahumma ahya, Bismika wa amut. Itu kan kalau kita mau tidur. Ya, bapak-bapak suka lupa kalau doa mau tidur. Ingatnya doa yang mau malam main bola doang. Dah. Terus kalau kita mau bangun tidur, suka dengar kan? Dari Miftahul Jannah tuh,
Dari Nurul Jannah, Radhatul Jannah, dari At-Taqwa ada itu yang mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sering dengar? Terus kalau kita bangun tidur kita baca enggak? Lupa. Biasanya yang kita ambil HP, yang kita buka HP, yang kita baca HP. Lupa kalau bangun tidur yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Nah, artinya apa? Tadi kan kita mau berdoa, kita mau tidur kita berdoa. Setelah bangun tidur kita berdoa lagi, ya Allah, alhamdulillah saya dibangunin lagi, saya dihidupin lagi. Jadi ketika kita sedang tidur, kita itu sedang latihan mati. Maka doanya adalah segala puji bagi Allah yang telah menidurkan saya, yang telah mematikan saya, kemudian saya dibangunin lagi, kemudian saya dihidupkan lagi. Nah coba Pak, kalau Allah perintah, hai malaikat maut, ada apa? Itu RTAD lagi tidur, terus udah ruhnya jangan balikin. Kira-kira mati nggak? Mati selama lamanya. Nah, ketika orang itu wafat, meninggal dunia, ada 3 kondisi mayit di dalam kubur. Nah, kira-kira kita yang mana nih? Yang pertama, kondisi mayit di dalam kubur itu dinampakkan oleh Allah yang namanya neraka. Ditembuskan itu neraka ke kuburannya. Ada lorong yang menembus. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Setelah tiba hari kiamat di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Bayangin Pak, kita lewat di komplek, kebetulan tuh rumah pagarnya tinggi, ada anjing, takut gak kita? Takut. Suatu saat itu anjing yang kita takutin itu pintunya terbuka, kan tambah takut. Ini gambaran orang ketika di dalam kuburnya dinampakkan oleh Allah yang namanya neraka. Setelah datang hari kiamat di padang mahsyar dihisab, lalu orang itu dimasukkan ke dalam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang di dalamnya. Amin. Nah, golongan yang kedua, yakni orang di dalam kuburnya itu dinampakkan oleh Allah yang namanya keindahan surga. Jadi surga lorongnya tembus ke dalam kuburannya. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Setelah tiba datangnya hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah setelah dikumpulkan di padang mahsyar, lalu orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan almarhum Bapak Nur Hasan bin Haji Muhammad Said, Haji Muhammad Said bin Lebok termasuk orang-orang yang demikian. Amin. Nah, golongan yang ketiga, yakni orang yang di dalam kuburnya ditidurkan oleh Allah. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Kenapa ditidurin? Ini orang punya pahala, pahalanya masih berjalan. Dia punya anak, anaknya sholat. Dia punya amal jariah, amal jariahnya punya masjid, masjidnya masih makmur. Dia punya yang namanya sodako anak yatim dan sebagainya. Di lain sisi, dia punya dosa pun dosanya masih dihitung. Di grup main kata-kataan, lo Anies ya? Enggak, gua perubahan. Lo apa? Enggak, perbaikan. Main kata-kataan tuh. Udah begitu bahasanya enggak enak, maka di grup itu kita berikan, kita kirim menjadi dosa berjamaah. Hati-hati kita lagi main WA. Kenapa? Satu kali fitnah, sekali hoax yang kita kirim, maka dosanya sampai kita menunggu datang hari kiamat. Karena itu hati-hati dalam masalah. Nggak boleh marah-marahan, nggak boleh bermusuhan,
Pokoknya presidennya siapa? Yang penting presidennya adalah presiden yang dekat dengan ulama, yang bersama dengan ulama, menjadikan Indonesia jadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Nah, penutup yang terakhir untuk Sohibul Musibah, sebagai seorang anak yang barokah, anak yang soleh dan soleha. 3. Satu, ketika orang tua sakaratul maut, dia bimbing, dia talqin anak orang tuanya dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau ada orang tua sakaratul maut, dibimbing oleh anaknya, dibimbing oleh cucunya, dibimbing oleh matunya, maka kalimat itu yang terakhir diucapkan itu prestasi terbesar seorang anak kepada orang tua. Kalau beliin mobil itu mah kecil, kalau bangunin rumah itu mah kecil, kalau yang namanya ngajak ke Bali itu mah kecil, keliling itu mah kecil, itu urusan dunia. Tapi prestasi terbesar seorang anak ketika orang tuanya sakaratul maut, dia bimbing orang tuanya kalimat La ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa orang di akhir hayatnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, anak yang barokah ngapain? Ketika orang tuanya sakaratul maut, dia bacain Al-Quran, dia bacain Yasin. Kenapa? Tadi setiap huruf Al-Quran adalah doa, adalah kemudahan, adalah pertolongan, adalah hidayah, adalah mukjizat. Sementara anak yang ketiga, dia uduh orang tuanya sakaratul maut, dia doain orang tuanya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Nah, ini anak yang barokah. Apa lagi? Dia tahlilin orang tuanya, alhamdulillah. Dia doain orang tuanya, ada duit dia sedekah. Ada duit dia akekain orang tua. Ada duit dia kurban buat orang tua. Ada duit dia umrohin orang tua. Ada duit dia badalin haji orang tua. Dia ada duit dia santuni anak yatim. Dia punya kesehatan, dia bacain Al-Quran buat orang tua. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi, bukan ini yang saya mau, tetapi inilah keilmuan yang saya miliki. Mari kita tutup, kita baca sholawat, kita baca la ilaha illallah, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti kelak kita di surga dekat dan bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bareng-bareng Pak. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
salam alaika ya habib salam alaika ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wa hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran.